dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Intine yang dipanggil itu wong sing iman. Wong sing imane dereng ihsan niki. Bukan ya ayyuhal muslimun, bukan ya ayyuhan nas, tapi amanu. Orang yang beriman tapi belum ihsan. Laksana gini. Mengapa Allah menyuruh jiwa itu disuruh untuk masuk kembali kepada Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i. Irji'i itu bahasa perintah. Mengapa kok diperintah? Karena isi ono jobo dikongkon mlebu. Karena jiwa itu telah meninggalkan Allah. Jadi asbabun nuzul Allah memanggil karena kita itu belum sepenuhnya untuk kembali kepada Allah. Sebab kok umpama sudah kembali, mengapa harus dipanggil? Nah ini kita umat Islam yang sudah beriman, oleh karena kebanyakan kita itu imannya belum ihsan, maka harus dipanggil. Ya ayyuhalladzina amanu, he eling-eling wong sing iman. Kutiba dan wajibake alaikum ing atase sira kabeh apa asyamu poso. Mengapa kita harus dipanggil? Orang yang beriman, apakah orang yang beriman belum apa namanya? Belum poso, belum berpuasa? Sudah. Cuman puasanya kita itu hanya menahan lapar haga. Itu persoalannya. Sifat-sifat jelek di dalam diri kita, riya, takabur, hasud dan lain sebagainya, itu masih ada persoalannya itu. Makanya di dalam kitab Sirul Asrar karangan Syekh Abdul Qadir Jailani itu diterangkan ada tahapan puasa, golongan. Ada golongan orang puasa itu hanya menahan lapar dan dahaga di kala waktu siang, menahan hubungan dengan suami istri. Ada lagi golongan yang berpuasa itu tidak hanya menahan lapar dan seterusnya, tetapi menjaga hati tidak akan muncul sifat-sifat yang dicela oleh Allah. Itu puasanya orang thariqah. Ada lagi yang lebih ke dalam lagi, puasanya ahli hakikat. Apa? Hati mencegah untuk tidak kemasukan syirik khafi. Dalam setiap aktivitas apapun, hati menjaga
jangan sampai nafsu itu melebu. Sebab kalau nafsu itu sudah masuk, maka syirik khafi mesti terjadi. Makanya mengapa Rasulullah memberikan keterangan dalam satu hadisnya, nek bulan puasa iku setan dibelenggu, dicancang. Iku aslinya ke nafsu sampai cancang. Jangan sampai nafsu itu masuk di dalam diri kita, kemudian di dalam diri kita muncul keakuan diri kita yang puasa, diri kita yang sholat, diri kita yang apapun. Nah, apalagi nanti puasanya orang ahli makrifat. Jadi Al-Baqarah 183 itu memberikan keterangan, wahai orang-orang yang beriman, yang kau puasa kamu itu hanya menahan lapar dan dahaga dikala waktu siang, tingkatkan puasamu. Habis di syariat, tingkatkan di hakikat. Dari syariat ke torikoh tingkatkan di hakikat. Begitu seterusnya. Sebab di belakang ayat ini ditutup satu kalimat la'allakum tatakut. Ini loh Pak, sebagai kalimat ini sebagai penguat, pentauhidan, penguatan. Kalau itu betul-betul takwa itu bagaimana sih? Takwa itu menjaga ilmu, amal, istiqomah. 3 hal rangkaian inilah yang akan menjadikan ruhaniyamu bahwasanya Allah terasa dekat. Anta, la ilaha illa anta, lalu sampai la ilaha illa ana. Di sini. Tapi secara muhakamah ayat itu tidak ditafsirkan seperti ini. Kebanyakan itu, mohon maaf, di dalam tafsirnya itu mengatakan terkait puasa menahan lapar dan dahaga. Kalau memang begitu, mengapa harus ya ayyuhalladzina amanu? Sebab pembuktian orang yang beriman secara syar'i meninggalkan larangan, menjalankan perintah. Iku sebatas jasmaniah, sebatas syariat. Sudah maklum, orang kalau sudah beriman, bulan puasa, Ramadan mesti puasa, menahan lapar dan dahaga. Tapi mengapa perkara sudah maklum kok ia dipanggil ya ayyuhalladzina amanu? Ya inilah maksudnya, kita itu harus meningkatkan mutu puasa kita. Tidak sekedar kita itu menahan lapar dan dahaga dan atau menahan tidak ada hubungan dengan suami istri di kala waktu siang. Tidak, supaya kita itu menjaga sifat-sifat yang dicela oleh Allah. Tapi rumus Pak, siapapun kita tatkala belum sampai ke tauhid la ilaha illa anta, nggak bisa Pak. Disuruh untuk sifat jelek itu hilang nggak bisa. Coba jenengan tanya terhadap teman-teman ahli thariqah.
Gak bisa. Kita ahli thariqah yang berpuluh tahun tatkala dihadapkan takdir yang kopti gak enak mesti ngamuk. Job kita diserobot orang lain mesti ngamuk. Gak bisa lah. Oke lah, pada saat kita melakukan zikir sirri itu hilang, berhenti zikirnya, muncullah lagi. Laksana di dalam jagat rohaniah kita itu ada pohon, Pak. Ada banyak pohon yang kita tanam sejak kita masuk di dalam masa balik, akil balik. Kita sudah menanam pohon. Pohonnya disebut syahwatut dunya. Lah jenisnya banyak, ada jenis pohon riya, jenis pohon hasud, jenis pohon takabur, jenis pohon sum'ah, jenis pohon iktimat, kewadah. Lah buahnya inilah Bapak Ibu yang setiap saat dan waktu kita petik. Akhirnya jangan heran kalau kita ketika saat melakukan amaliyah itu diam-diam hati kita ada riak. Riak itu apa? Pamer. Tidak pamer terhadap manusia, tapi pamer kepada Allah. Bentuknya apa? Munculnya amaliyah itu dalam hati kita, itu merasa dari kita. Inilah riya indallah. Kita pamer ing ngersani Gusti. Padahal umpama menungso kabeh kuwi iso delok Allah wujude. Setiap aktivitas apapun itu yang melakukan Allah, jenengan gak bisa untuk mengakui kalau munculnya aktivitas itu datangnya dari diri kita. Gak bisa. Kok umpama menungso iki saged mirsani nyawang wujude Allah di dalam setiap saat dan waktu. Wis jenengan gak kober, Pak. Ngakoni iki mboten kober. Itu riya. Urusan riya di mata manusia itu terlalu kecil. Bobotnya terlalu kecil. Loh niki lo kita riak di mata Allah. Contoh saya, ketika saat ngaji ngeten iki ati kula kok muncul keakuan diri yang melakukan, berarti kula niku riak ing ngersani Gusti Allah. Ini yang tidak begitu diperhatikan umat manusia. Riak indallah. Nah, ketika kita dzikir sirri, mohon maaf, memang seakan-akan buahnya itu, riya itu kita petik, kita buang. Tapi selama pohonnya belum ditumbangkan, otomatis pohonnya ini berbuah kembali. Makanya gak mari-mari. Belum lagi pohon takabur, belum lagi pohon iktimat, ngaku-ngaku, ngendel-ngendelke, yang iki amalku, yang iki macam-macam. Kok gak aku ngono, kok gak aku ngono, lah ngeten. Dadi ngendelke. Untungku sampean kayak amalan ya Rahman, saiki bisnis kula lancar. Kudu misuh kayak gini kula. Wes tuh.
iktimat. Nyun sewu, hasud belum lagi. Pohon-pohon ini selalu bertengger hidup di dalam jagati ati, Pak, bukan jagati jasad. Kalau jagati jasad delengane gampang mawon, kita melihat mudah saja, kita menghilangkan mudah saja. Tapi ini loh bersemayam tumbuh di dalam jagati ati. Wis. Niki nek digempur ambek fungsinya tauhid la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, boten saged. Boten saged. Sebab di dalam la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin itu ada dua item. Pertama, kita merasa kita zalim pada Allah dengan bentuk riya tadi, berbentuk ngaku-ngaku iki lakuku. Rohaniah kita itu sadar kalau kita selama ini zalim. Sebab ketika hati ini sudah ngaku-ngaku, masih ada buah-buah yang tercela di dalam hati kita, otomatis hati ini lalai pada Allah. Siapapun kita, apapun status kita, pasti seperti itu. Nah, kalau sudah lalai pada Allah, hati ini bahwasanya semua apapun yang terjadi munculnya dari Allah, kita lalai, otomatis mohon maaf, wong nek wis sadar. Iki kan kisoe Nabi Yunus to, Pak. Nabi Yunus itu kesalahannya cuma setunggal tok. Napa? Ketika ajaran itu disampaikan terhadap kaum itu menolak, nggak mau mengikuti Nabi Yunus. Gara-gara ini ajalah akhirnya Nabi Yunus itu mangkel, Pak, nangati mangkel. Mengapa mangkel? Karena dia merasa dirinya yang melakukan. Ini persoalannya. Akhirnya keluar dari kaum sambil gerutu, hati kan gerutu. Ya Allah, hancurkan kaum-kaumku yang tidak mau menerima ajaran ini, hancurkan. Saya tak mengasingkan dari kaum ini. Akhirnya apa, Pak? Dengan keadaan mendongkol dalam hati Nabi Yunus, dia menyeberang sebuah lautan. Ternyata prediksi Nabi Yunus keliru. Dikira Nabi Yunus iku dislametke ambek Gusti Allah karena nabi. Boten, malah sebaliknya. Buktinya, ketika kapal itu sudah dipenuhi oleh penumpang, nahkoda itu memberikan pengumuman, hei penumpang, ini kebanyakan penumpang, kalau kami teruskan maka ini akan tenggelam kapal ini, semua kita mati. Gimana kalau kita lutre, nanti yang muncul namanya harus jebur ke laut? Setuju sedaya, Pak. Nabi Yunus pawede, pol pidini, wong nabi lah, ngoten nggih. Gak mungkin nabi ku muncul namanya. Wong nabi ku kekasih Allah, wong nabi ku mau cara utusane Allah. Gak mungkin. Pawede Nabi Yunus. Yalah, Pak, cempolongi basa dikopiok-kopiok, roto pertama dibuka Yunus, muncul jeneng Yunus. Gak percaya Yunus, gak percaya. Ini rekayasa, sik mempeng kian. Yunus sik mempeng. Diulangi lagi, dimasukkan namanya Yunus, dikopiok-kopiok, muncul lagi Yunus. Sampah 3 kali jajan. Nggih niku
dia menyadari subhanaka inni kuntu minal zalimin. Bon. Akhirnya nyemplung laut, diuntallah ikan nun. Nah, ya Dzannun itu berarti julukannya Nabi Yunus, karena Yunus diuntal ikan nun. Ulama khilaf Pak tentang ikan. Ada yang mengatakan ikan paus, ada yang mengatakan ikan hiu. Tapi ini Quran itu kalau tingali apa ikan nun. Wis gak usah dikhilafno, gak usah gegeran. Sing penting iwake gede. Nah, iwake gede. Begitu juga ketika saat di dalam perut ikan nun. Khilaf ulama, ada yang mengatakan 17 hari, 21 hari, 40 hari. Wis gak usah khilaf, sing penting suwe. Sing penting suwe. Iku maksudnya nopo sih Pak? Jenengan ketika sudah sadar tentang dinu tauhid, sadar lo ya, mesti jenengan mengakoni selama kita berpuluh tahun mulai mancing masuk akil balik sampai entah berumur berapa tahun ini, ruhaniah kita itu dolim pada Allah. Kalau jasad sih enggak, kita patuh dengan hukum syar'i, larangan ditinggal, perintah dijalan, tapi ruhaniah kita sadar. Loh, kesadaran sampean bahwasanya ruhaniah kita itu selama ini dolim pada Allah lah, akhirnya jenengan wajib diuntal ikan nun. Artinya apa? Kholwat. Jenengan wajib kholwat. Uzlah. Terserah sing damel sampean uzlah ning kamar ukuran semeter musuh 2 meter, terserah. Monggo. Terserah. Uzlah sampean di dalam masjid musola, monggo. Intinya kita uzlah adalah penebusan dosa dari dosa-dosa zalim yang disebut syirik. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anak putuku, janganlah kau hatimu ada syirik. Syirik itu apa Pak? Menyekutukan Allah, mengadakan selain Allah, madakno Gusti Allah. La taj'alu ma'allahi ilahan akhara. Janganlah kau menjadikan selain Allah di dalam hatimu itu bertengger. Sapa sing nulungi awakmu mau? Kamu tadi kan di parani bank. Alhamdulillah, untung pamanku langsung ngutangi duit. Matur suwun paman, gak ngoten nggih. Jange diplang wis diapakno itu. Dijabel gak sido karena ditolong paman nih. Hati kita punya iman. Kalau yang menolong itu makhluk, yaitu paman. Padahal di dalam dan di luar paman itu demi Allah ada Allah. Jikalau tidak ada Allah, paman tidak akan bisa mengatakan ucapan menolong. Jikalau tidak ada Allah wujudnya dalam diri paman dan di luar diri paman, paman tidak akan pernah bisa berangkat dari rumahnya paman ke rumah jenengan. Inilah maksudnya la taj'alu ma'allah ilahan akhara. Secara fisik monggo kita mengatakan matur suwun, terima kasih, puji kita terhadap si paman karena itu hubungan syariat, hablum minan nas. Tapi hati sampean tetap harus imane, pujine hanya pada Allah, pada Allah. Itu loh maksudnya. Jadi terserah
jenengan ning jero kamar, jenengan ning jero guwa, jenengan kholwat berapa hari monggo kersa. Tapi Bapak Ibu mohon maaf, kita umat manusia tidak akan pernah sadar bahwasanya kita itu adalah memungsuhi Allah, bahwasanya kita dolim pada Allah selama kita sebagai umat manusia belum mau menerima ajaran tauhid la ilaha illa anta. Al-Anbiya 87. Niki surat Al-Anbiya 87. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Engkau. Engkau berarti anta, berarti kamu. Nek kamu berarti hati jenengan sudah ada rasa kalau Allah itu sudah wis gak duding mendukur wis sampean. Opo jare sing ngecat opo? Biasanya duding dukur loh. Pun boten duding dukur. Allah wis dekat. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Muhammad dalam Gusti. Hambaku tatkala ingin bertanya tentang diriku di mana, fa inni qaribun. Katakan, sesungguhnya aku itu dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan saya, kami, kata Allah, lebih dekat dari urat nadi. Loh Pak, ya apa sih ngeten iki? Tapi mengapa kita tidak tahu? Tapi mengapa kita tidak merasa kalau Allah dekat? Karena jawabannya cuma satu. Kita tolak tauhid la ilaha illa anta. Kita masih terus menerus ada di la ilaha illallah dan la ilaha illallah. Kita masih ada di syariat dan di thariqah. Kita tidak mau ke hakikat. Apa sih syariat? Sepeda, mobil, tumpaan. Apa sih thariqah? Dalan. Coba. Apa sih hakikat? Tujuan. Apa sih makrifat? Sudah sampai tujuh. Coba kita pakai sepeda dengan jalan, tapi gak punya tujuan. Bawa sepeda sampean nang embong, ditakoki nanti ya, wong gak ada tujuan. Sepeda melemah itu nanti Pak tujuan gak ada. Iku jenenge napa? Namanya ya apa? Jadi sepeda niku ditumpaki terus, mobil ditumpaki terus, ditanya, Pak kemana? Mbok nggak tahu aku, pokoknya jalan. Kecuali Anda punya hakikat, punya tujuan. Tujuannya kemana? Sepande. Ngaji, loh, beda. Akhirnya jalannya sampai niki genah. Kalau sudah sampai di sini, itulah makrifat. Apa tujuan Anda sholat? Bertemu Allah. Syariat ikut ilmu ni sholat. Thariqah itu adalah namanya sholat. Nama sholat setiap waktu ikut thariqah. Thariqah itu ilmu dengan aktivitas iki thariqah. Apa hakikatnya tujuan? Bertemu Allah, menyembah Allah, mendatangi undangannya Allah dan bertemu Allah. Sama dengan puasa. Jikalau kita hanya puasa secara syariat dan thariqah tok Pak, tak jamin sampean ora bakal dong nang Gusti Allah. Bisa, saking nemen iki lho nek wong ngene iki. Mboten napa-napa. Tapi maksud kula mboten nyalahno jenengan. Ikilah proses tingkatan-tingkatan wong ahli siam, ahli poso nang ngono. Sampai Rasulullah mengkhawatirkan
terhadap kita sebagai umatnya. Besok itu ada golongan umatku poso tuas poso badi luwe badi ngelak, hati ini maksiat nengoni Allah. Apa maksiatnya? Muncul takabur, muncul riya, tapi ya oleh swarga. Apa swarga ini? Waktu buka bayu koyok sego sak wakul iku telas pungkasane ya Allah dikelompok-kelompokno sak meja. Lah ngoten nggih. Koyok wis Allah. Gak bisa bertemu Allah, Pak, gak bisa. Saya tidak menyalahkan, tapi saya kasih motivasi. Wahai umat manusia yang puasanya itu di syariat, naiklah ke thariqah. Yang di thariqah naiklah ke hakikat. Yang di hakikat naiklah ke makrifat. Biar estu riyoyomu iku gak bukotok. Riyoyomu iku ketemu Gusti. Lho ngaten lho bos, maksud saya itu. Bapak Ibu hadirin, kembali kepada tauhid la ilaha illa anta. Kalau ini sudah sampai amalkan, ya ini Pak munculnya dzikir sirul asoi dari tauhid niki. Munculnya niki. Dzikir bisautin, bila sautin wa kalamin wa lafdin wa ismin. Itulah dzikir yang tidak terucap, tidak ternama, tidak muncul suara, tapi rasa itu apa? Iman. Gini kisah dimaksud imanul hak ya. Iki sering tak roh imanul hak nur makrifat Allah. Ruh itu akan bisa bertemu Allah harus melewati beberapa proses ini. Ruh bermodalkan pengetahuan ilmu tauhid la ilaha illa anta, maka ruh itu akan merasa selama ini kita zalim. Maune waktu sholat ning hati kita itu merasa aku hamba yang bisa sholat, rukuk, sujud, duduk. Waktu kita sedekah jariyah ning mushola, ning masjid, merasa aku hamba yang aweh, otomatis hati sampai ada tendensius. Kalau tidak surga, pahala dijauhkan neraka. Terlepas dari dilembok, makanya ada tahap-tahap. Itu pun masih bermasalah. Tapi kalau hati jenengan sudah terima la ilaha illa anta, ilmunya sudah jenengan pahami, dan akhirnya hati jenengan merasa dolim pada Allah, otomatis selanjutnya jenengan pasti akan melakukan tindakan kholwat atau uzlah atau zuhud. Disitulah proses pembersihan kotoran hati. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jikalau ini kau lakukan, maka dosa-dosa yang berkenaan dengan jasmania kita, pernah maksiat ngutil, pernah maksiat ngurangi timbangan, pernah maksiat apapun jasmania, itu dihapus oleh Allah. Dan juga kesalahan rohaniah kita menyekutukan Allah, berbentuk syirik khafi, mengadakan selain Allah itu mau kuwoso,
awak dhewe kuwasa aku, buktine awak dhewe iman paman kuwasa sing ngekeki bantuan nolong, paman nolong lah, ini dihapus. Yuhibbukumullah, kalau ini sudah dihapus oleh Allah disebabkan karena jenengan berkholwat uzlah, maka yuhibbukumullah, rohaniyahmu dijadikan Allah sebagai kekasih. Alhamdulillah. Ali Imran 31 Pak itu tadi. Mengapa Allah menerima cintamu? Karena cinta ruhaniyahmu terhadap kesenangan hayatat dunia, kehidupan yang berkenaan dengan dunia masuk di dalam hati tadi, jenengan lepaskan. Akhirnya ganti cinta sampean kali kula mung dateng Gusti. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Maka kegelapan yang dialami oleh Nabi Yunus, bahasa syariatnya ono wetenge wak nun ya peteng, dudu iku maksude. Kegelapan hati kita pada Allah sehingga setiap saat dan waktu Allah nok ngarepe lu gak ero. Kegelapan kegakruan iki dihilangkan Allah. Sebab apa? Allahu waliyul ladzina aman. Karena kita hanya beriman hanya pada Allah, gak ada yang lain. Sapa sing nyetrum iwak mau? Allah. Sapa sing menek tower? Allah. Ning ati ae, Pak. Ojo diucapno ning lisan. Nek sampean ucapno ning lisan geger iki, sumpah geger. Gak kira kula iso tutuk putih niki sepandi niki disetop ambek kiai-kiai. Wis sesat. Ngono. Gak bahaya dah. Ya bahaya, Bos. Cuman kula wau keceplosan omong. Maksude iku ucapno ning ati karena iman itu jatuhnya di dalam hati. Jelas nggih? Ketika jenengan itu sudah mewajibkan zikir sirul asrar, secara otomatis tertanamlah di dalam hati jenengan namanya imanul haq. Apa imanul haq? Iman sing bener. Iman yang benar itu iman yang hanya pada Allah. Siapa sing nyokot sing ngentup aku iki mang? Allah. Dohire lamu nyamuk. Dohir sampean ngomong nyamuk, tapi hati sampean imane Allah. Sebab tanpa ada Allah di dalam dan di luar lamu, ra iso Pak, lamu iku iso ngentup, mboten nyokot, nek nyokot lan gigit. Iku ngentup, lamu iku ngentup. Sami dong, sifatnya makhluk kan la haula wala quwata illa bil sifatiku. Ora iso apa-apa. Jenengan kali kula nggih makhluk, Rasulullah nggih makhluk Muhammad. Ora iso apa-apa. Iso apa-apa, sumbere apa-apa saka Gusti. Lho ngoten lho sing genah. Sami toh. Sering kula kei contoh niki rokok iki korean padha-padha makhluk. Coba korean warawno rek sumeten rokok iki sampai udun sampai jebrot ra bakal iso korean nyumet rokok. Loh meneng ae to sami jingklong tadi nyamuk tadi berhubung ada sing memperjalankan. Nah pihak ketiga ini bos baru bisa menyala, bisa nyumet rokok. Jenengan sami ngunjuk kecapan makan dahar apa? Dahar kacang, dahar apa ae.
anggite untu iso ngecap dhewe ngono piye? Mboten saged. Loh, ini loh umat Islam khususnya dan umumnya umat manusia nggak sadar. Padahal sudah jelas ala innahu bikulli syai'in muhit. Semua apapun itu diliputi Allah. Diliputi Allah. Berhubung kita tolak tauhid ini, nah ini persoalannya. Akhirnya dalam hati tidak ada sirul asrar. Bagaimana imanul haq itu bisa nyambung ke roh? Mboten saged. Imannya jatuhnya mesti pada makhluk. Ngoten. Berhubung ini sudah jenengan terami, sirul asrar muncul, jenengan lakukan dalam bentuk kholwat, maka imanul haq, iman yang benar akan tumbuh di dalam diri jenengan. Kata Rasul, iman yang benar adalah ihsan. Islam, iman, ihsan. Ihsan itu wis nggak ada iman selain Allah ini. Jadi sampean kalau nek nyebut Allah bukan nama loh, iki lho wujud niki. Sampean deleng mriki. Iki lho wujud. Nek protes. Aku gak nyalahno wong protes. Dudu angin lho ya. Bukan oksigen. Ini laisa kamisli. Gak bisa jenengan nyebut kalau sudah di titik ini. Dan ini ada di dalam diri jenengan, ya di luar diri jenengan. Kalau jenengan sudah berjalan sirul asrar dalam kholwat, maka imanul haq kata Rasul ihsan anta budallaha ka'annaka tara. Ketika jenengan beraktivitas apapun, seakan-akan kau bisa melihat wujudnya Allah. Jikalau tidak bisa, alternatif yang terakhir fa'ilam taro, apabila Anda tidak bisa melihat, maka di dalam hati sampean itu merasa kalau selalu dilihat Allah. Apapun itu, apapun jenengan dan setiap dimanapun Anda berada, setiap saat dan waktu terasa seperti itu. Wis tampak nangis sampean hati sampean. Kalau sudah di dalam hati sampean ini tertanamkan ihsan yang bersumber asalnya itu dari proses zikir sirul asrar. Syekh Ibnu Athaillah mengatakan dalam kitab Syarhul Hikam, sapa wonge ruhaniyahnya itu sudah mendawamkan atau mengistiqomahkan zikir, ini isi dimaksud Su'aul Basyirah, maka Allah akan klik. Di dalam imanul haq itu ada nur makrifat. Di dalam roh ono rasa, di dalam rasa ono cahaya, di dalam cahaya ono urip. Iki ilmu sejati, ya. Quran ini di dalam diri kita, ruhaniyah ini tertanam. Kalau sudah tertanam imanul haq, maka nur makrifat itu dinyalakan Allah. Tujuan apa nur makrifat dinyalakan Allah dalam hati sampean? Nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. An-Nur, surat An-Nur ayat 35. Cahaya makrifat itu dinyalakan Allah di dalam jagate ati sampean Bapak Ibu, semata-mata linurihi mayyasha, untuk memadangkan, bahasa Indonesia memadangkan, menerangkan, boten diterangking ini loh, menerangi jagati ati sampean yang selama ini gelap gulita sebab terjajah oleh hawa nafsu. Akhirnya Allahnya itu asalnya gelap, maka cahaya terang ini, cahaya makrifat ini akan menerangi. Saat itu juga namanya nafsu keluar dari jagate ati, metu terusir. Akhirnya sing nyata adalah Allah. Iksun
akan muncul di dalam diri Anda keimanan itu yang asalnya aku merasa sing ngaji makhluk mukhlason. Contoh mawon misal aku nyuntun awakku dhewe sing gak enak sing enak peanae. Nah itu. Terus mengke nek wis ati iki sirul asrornya sudah jalan fungsinya, maka hati jenengan yang tadinya beriman ngimani merasa aku hamba yang melakukan ini ganti Allahnya. Itulah yang kumaksud surat Al-Anbiya ayat 25, zikir fana'u dzikri yang muncul dari kalimat tauhid la ilaha illa ana. Tadi engkau wis hilang ana. Kalau ana sudah tidak ada engkau, gak ada ana, gak ada huwa, gak ada Allah. Ana siapa? Ya ana nih Allah dewe mau. Artinya tadinya hati sampai itu dikatakan gelap karena terjajah oleh hawa nafsu. Ruhaniyah kita mesti mengikuti hukumnya nafsu. Lah hukumnya nafsu adalah hati harus lalai pada Allah. Itu nafsu itu lalai pada Allah. Harus wajib ruhaniyah itu lali nang Allah. Akhirnya jangankan di luar sholat, dalam sholat pun kita lalai. Kalau yang mendirikan kita Allah lalai, yang merukukan Allah lalai, yang mengambekkan Allah lalai, yang mendengarkan suara anak kecil ramai lalai, wis macam-macam. Lah sekarang ketika cahaya ma'rifat datang, jeret, nafsu keakuanku makhluk itu seketika langsung hilang. Qul ja'al haqqu wa zaqal batil, katakan Muhammad, ketika kebenaran itu datang, wa zaqal batil innal batila kana zahud, maka kebatilan itu sirna. Ketika hak itu datang, kebenaran itu datang, maka sirnalah kebatil. Iki mau Pak, lampu dinyalakan, jeret, gelap langsung saat itu hilang. Tergantung jenengan sing pingin imani pada Allah, selain Allah makhluk, apakah ganti pada Allah? Terserah jenengan. Kula namung maringi solusi. Urusan jenengan kerso tumindak monggo, ora yo monggo. Saya tidak boleh menyalahkan di antara dua belah pihak, enggak boleh. Tetap tak bener no. Tapi resiko ini digawa dewe. Ketika ruhaniyah itu sudah berjalan zikir rasa itu, maka Allah mendatangkan warid, malaikat. Inilah yang disebut nur ma'rifat itu. Akhirnya kalau jagate ati sampai wis padang, maka inilah ruh dikatakan sudah sampai bertemu Allah di sini. Tandane ya napa? Niki wis gak ono, Pak. Bahasan-bahasan nama niki wis ra enek. Sing ono cuman aku Allah. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Jadi yang asalnya Allah tadi ana. Muhammad, aku tidak pernah mengutus utusan sebelum kamu, Isa dan sampai nabi-nabi Adam dan juga kamu, kecuali wajib membawa, menerangkan, mengajarkan tauhid puncak ini. La ilaha illa ana.
tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku. Ajarkan terhadap kaummu masing-masing. Sampun Pak, diajarkan. Mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad diajarkan ini. Kalau tidak diajarkan oleh beliau, gak mungkin muncul surat Al-Anbiya ayat 25. Gak mungkin. Kadang-kadang saya tidak bisa berpikir, Pak. Tak deleh ngene kupluk timbang dasku ngeluh. Nggih. Ada makalah, salah satu makalah dari sebagian ulama mengatakan Rasulullah gak pernah ngajarkan hakikat makrifat ini, gak pernah. Gak pernah. Rasulullah namun mengajarkan ilmu syariah. Ada Pak makalah. Nggih boten kula salah nih, tapi nih tak pikir dasku ngeluh. Sita. Kalau Rasulullah gak mengajarkan, lalapo mengapa di sini muncul surat Al-Anbiya ayat 87, terus ini fana'u dzikri, terus iki muncul 25 87 25. Tapi mengapa kok diwali? Kok gak 25 tok? Kok gak 25 dulu? Lho ngono lho. Kok ya 87 dulu? Padahal miturut angka mestine 25 terlebih pikiro. Wis sing pinter ngerames sih. Ngomong-ngomong nih. Padahal ini terjadi di dalam surat Al-Anbiya. Al-Anbiya itu maknanya adalah beberapa nabi. Ya, di dalam beberapa nabi. Kalau Rasulullah itu dulu tidak mengajarkan tentang tauhid, ini inti ini, gak mungkin Pak muncul surat Al-Anbiya 87 25. Niki jadi ya bener kok nek diwaca dugi kene bener nggih 25 8 7 lah tapi muncul di sini niku nek tulisan Arab lah teko kanan ngiri lah ngoten nggih nek tulisan gedrik ikut teko kiri nah wis bener ini lho 25 8 Yun sewu, bukannya saya menyalahkan dah dengan makalah, tapi nek tak pikir-pikir suwi-suwi ndas kungel, wis mending gak usah tak pikir. Kayak ganti mereka sing mikir, lho iya, nek umpama Rasulullah gak menyampaikan dalam apa muncul wahyu ini. Bapak Ibu hadirin, terus ada apa hubungannya dengan puasa? Kita itu Pak, kebanyakan umat manusia khususnya umat Islam, Ramadan itu kita itu puasa itu hanya secara lahir, fisik, syariat saja kebanyakan. Sahur, buka, sudah. Siang menahan lapar dan dahaga, tidak campur suami dan istri. Memang itu sudah benar, ajaran ini sudah benar secara syariah, tapi tingkatkan Pak ke toriko, berarti jenengan harus menjaga buah-buah nafsu, buah-buah sifat-sifat yang tercela. Lah buah-buah sifat yang tercela nggak akan pernah itu hilang dari
dari hati kita manakala pohonnya tidak Anda tebang. Bisa sampeyan ro gedang itu selama belum muwoh tebangan ya apa nek boten sampeyan jebol sak oyoti sik berbuah mboten sing durung berbuah lagi sing durung dipotong tengah-tengah sik cokul Pak. Tapi nek wis berbuah disitulah letaknya peranaan itu. Ngerti peranaan? Mana anak-anak itu baru muncul kalau sudah berbuah. Mbok ni ilang anake metu 5 tambah akeh. Wis tak enggak pernah hilang. Bisanya hilang Bapak Ibu, pohon apapun itu sampai jebol dulur. Iya nek pohon ngeten iki Pak, ambek tangan ngeten saged. Iya, karena mancepin ning tanah boten sepiro. Saya coba poh iku lho, jebol sampai tangan sampean nganti boleh metu yo gak iso. Artinya ngene Pak, manusia hijabnya dalam hati ini ada yang masih tipis, ada sudah kuat tebal. Hijab iku iso uga rupa jenengan wong sugih. Akhire rumangsa sugih. Jenengan wong nyun sewu ahli ilmu, apapun ilmu bisa. Dari ilmu A sampai Z bisa. Akhirnya disebut wong sing alim. Akhirnya kita rumangsa dadi wong sing apik dhewe. Hati-hati hijab itu lagi hijab itu bisa juga perbuatan. Jenengan tidak pernah gak sobo masjid waktu demi waktu ono masjid. Aku iki gak nyalano tapi ngkei motivasi cek naik betul maksud kula. Jane ngono mah wis bener. Cuman sih ono sing luwih bener. Tinggal jenengan purun apa mboten. Tapi diam-diam saya ahli ibadah iki supaya disawang wong aku iki wong api. Disawang wong aku iki wong ahli ibadah. Adan tak adani, komat tak komati, sampai kalau jamaah imam tak imami. Wis. Tapi ning atiku diam-diam ada sesuatu yang orang tidak tahu, ingin disawang wong liya. Dan atau hatiku masih mengharapkan tendensius kepada Allah supaya surga dekat neraka jauh. Berarti kan si aku toh Pak, si aku yahjubuhum bi ilmihim wa ibadatihim wa amwalihim. Hijab Allah menutupi lewat cara itu. Manakala kita tidak mau menerima tauhid dari Kanjeng Nabi, la ilaha illa anta wa ana, wis titik ono kuno. Nyuwun sewu, yang namanya baju Pak mari dibuat kerja ke pasar dodolan iwak amis boten. Selama gak dicuci, mohon maaf, gak boleh cara aturan dilebokno lemari boten angsal. Harus dicuci terlebih dahulu. Bentuk jenengan khalwat dikum ning roko condro di muka iku bentuk jenengan iki difitrahne Allah sangka dene kesalahan-kesalahan, baik kesalahan yang bersifat kal jasmani lebih-lebih rohani, sebab dalam rangka mau berangkat menuju bertemu Allah itu wajib. Makanya ada istilah nafi isbat temriku. Bapak Ibu, jadi poso iki sampai jebol keakuan sampean pun niku sumberi. Sampai poso rumangsa sampean sing poso ilang ngono.
ilang ono. Tetepno sumbere jenengan iki mau mencegah makanan, minuman, mencegah mohon maaf menahan lapar dan dahaga atau mencegah hal-hal yang lain keakuan diri iku sumbere sangka ingsun Allah. Sing kuat poso, sing gak kuat ya terserah. Wong gak kuat nanti sampean peksa lah. Sing penting jenengan tirakat. Nek kuat poso iku minangka hukum syariat. La ilaha illallah. Wis, trapno. Artinya gini, Pak. Minimal jenengan iki poso hakikat. Minimal. Tahapannya dugi hakikat. Bagaimana? Ketika jenengan iki secara dohir berpuasa, gitu, hati sampai ojo ngakoni nek jenengan iki sing poso. Artinya apa perilaku puasa jangan diakoni datangnya dari diri kita, tapi datangnya dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Kita makhluk itu nggak mampu, nggak punya daya upaya untuk posoan, nggak punya untuk kekuatan untuk kuat poso, nggak punya. Sumber iku mang sampak kuat sampak bisa puasa iku illa bil pun ati sampai duduk oning gunung maksud kula. Nek sampai duduk di situ, itulah pohon yang bermacam-macam bentuknya akan mati semuanya. Jadi kak wit cilik, kak wit gede, iku jebol sedaya. Nek wisit, nek namanya pohon itu sudah tumbang, sampai oyote, sampai puncere, sampai jebol, maka gak akan tumbuh buah lagi. Artinya Pak, ruhaniyahmu tinggal no dunyo, tinggal no. Nek jasad tetep ning dunyo. Artinya hukum syariat poso ya poso jasad, ning ruhaniyah sampai iku lepaskan dari dunia. Anda akan bisa melepaskan dunia manakala jenengan iki berkholwat. Cara Nabi Yunus diuntal iwa nun, ngoten lho. Enggak percaya. Sampai nek pun melakukan kholwat pembersihan diri di situ, dunia yang kita lihat tadinya nyata ada, nggak ada. Semakin lama Anda semakin dekat pada Allah, maka otomatis semakin jauh hati sampai ruhaniyah sampai terhadap dunia, maka dunia sudah nggak ada gambari. Nggak percaya, sinten mriki sing nanti numpak pesawat, nek gak tahu, wis ngelencero bunang dilah, buktekno. Lepas landaslah kau dari dunia, naik lewat pesawat. Semakin tinggi, mang asale kau peti, tadi cawili, gak percaya. Bahkan pada titik yang tertentu, kalau Rasulullah Mi'raj, Sidratul Muntaha, daunnya iki wis gak ketok. Wis ora enek, wujude wis ora enek. Artinya pandangan ruhaniyah sampai kalau semakin mendekat pada Allah dan tinggalkan dunia, maka pandangan basiroh ati sampai dunia iku wis gak no gambare. Akhirnya iki wis, you understand? Gini ki hilang wis. Gini ki gendeng-gendengnya sampean. Sampean gila nek wonten mriki. Artine gila iku apa sih? Ngomel-ngomel bukan. Gila iku ati sampean kadung tresnane nang Allah iki, monggo perkara saliyane Allah gak iso ngungkuli tresnane atimu nyang Gusti Allah.
bojo sampean bidodari ayune kaya apa nek wis mlebu nang kekosongan. Ora ene apa-apa ni. Wis tak nek gak percaya. Lelampau khalwat, lelampau ati sampean laku hakikat nuju makrifat. Wis tak nek wis estu mangkana yarju liqa Allah fa inna ajalallah la'at. Nek gak gendeng aja celuk jenengku. Diceluk sapa? Klason. Bel lho. Jenengku kan Mukhlason. Wis gak usah diceluk Mukhlason, celukun bel, klakson ngono. Aku yakin siapapun jenengan kalau betul-betul sudah ditarik Allah di maqam musyahadah pertemuan terhadap Allah nyun sewu langsung sak nalika sing tadinya jenengan iki wong sugih dadi melarat dadak cara winter goblok dadak cara tadinya jadi presiden hilang dadak secara rohaniah secara rohaniah nikmati ya Allah Gusti. Mohon maaf apa sing awak dhewe unggul-unggulno waktu hidup dunya, apa yang kita banggakan urusan dunia, ketika rohaniah jenengan sudah di titik kosong mau udah Pak wis ka ono saambut-ambuti. Inilah yang kumaksud wal akhiratu khairu wa abqa. Fikirkan masa yang kekal itu. Wahai umat manusia yang Anda sekarang menjadi budaknya hawa nafsu, yang nafsu mengatakan kenikmatan kehidupan dunia seakan-akan itu selama-lamanya. Mohon maaf, ingat, kamu harus mengenal kenikmatan yang kekal. Inilah masa-masa setelah dirimu tinggalkan dunia. Tapi jarang Pak sing gelem mikir ni tutup kono. Jarang. Akhirnya mboten purun nampa 8725. Mboten purun. Kalau di sini ngaji ning pondok nek pas tafsir Jalalain tutup kene. Wes kaya kucing kobong butute. Kucing kobong butute, diobong butute, mlajeng lho mboten. Mlayu. Jadi kur di mana dak la ilaha ora ana pangeran kang wajib den sembah kelawan maujud iku ila anta kejaba jenengan plus wis memang itu nek jalan kapasitas menuju hakikat makrifat ya mboten dikupas, mboten saged ngupas. Guru bahasa Inggris kok dikon mulang matematika ya kowah kono jenengan ahlinya bahasa Inggris, Masya Allah Pak, bahasa Inggris mulai A sampai Z ngomong sak ngomong wis lah mboten saged dikalahno bahasa Inggris. Tapi ilmu matematika goblok dikongkon mulang para gapit ora iso wong ora tau belajar ilmu matematika sami mawon. Makane taklim mungkin kita bahas ikhya ya, itu di bab pertama ada empat kitab. Itu kitab pertama akan membahas terkait masalah taklim muta'alim. Apa sih fungsinya belajar, apa sih fungsinya mempelajarkan, apa fungsinya kita itu ngaji. Di situ nanti dijelaskan. Insya Allah mungkin saged kula bahas Ramadan itu ba'da asar. Bapak Ibu, jadi tetap kita itu wajib sisa umur kita paksakan hati kita untuk masuk di la ilaha illa anta wa ana. Artinya puasa kita jangan puasa syariat saja. Kalau sudah di toriko jangan toriko saja. Naiklah sampai ke hakikat,
sebab dengan hakikat itulah nanti akan bisa sampai ke makrifat. Makanya niatnya puasa apa? Ditutup apa yang belakang? Lillahi ta'ala. Nawaitu saumal ghadin dan seterusnya, mesti di belakang ditutup lillahi, karena Allah. Artinya dalam hati sampai sudah tertanam rasa iman, semua apa yang terjadi ini semata-mata sumbernya dari Allah ini. Jelas? Yes. Jadi kalau sudah sampai di situ Bapak Ibu, la'allakum tattaqun, supaya jenengan iki estu dadi wong sing bertakwa. Kalau tidak meliwati itu boten saged, Bos. Sembarang iku ana prosesi. Jenengan ndamel liwat dadar jagung, sampean blender sik napa mboten? Sampean ulek sik napa mboten? Napa tah jagung diuntil langsung didadar, langsung digoreng, mboten dadi. Jadi ada prosesnya. Dulu itu Bu, Pak, saya itu dulu tuh memang emak itu kan mboten ada anak wedok, anak rolas ya. Wedok cuman loro, barep ambek muri barep. Nisor iki cendil-cendil tok lanang-lanang. Anake termasuk kula niku biyen niku mboten mengenal kathok. Kula diroki. Maksude karepe cek di anak wedok. Lho ngono lho. Dadi kula rokan, asli kula hak demi Allah, rokan biyen niku. Sampai ibtidak ngoten iki diroki. Tapi puenane nguyuh. Allah ya Karim. Kula penggawean kula niku ditaruh mbok niku wonten pawon ngewan. Jadi dadar jagung niku kula diwuruhi, son ojo akeh uyah cekak kasinen, ojo kakean lombok cekak kepedesan. Sing penting brambang bawang iku yo cek sedep ngono. Diulek dadi siji, Pak. Bareng ngono nek dhisik mboten enten campurane beras mboten enten. Nggih nek dadar peti wonten campurane beras. Nek niki mboten. Jagung dulu itu mboten gampang kepiar, Pak. Mbuh nek saniki nek gak dicampur glepung mboten. Kepiar iki. Iki jagung saiki, nek jagung biyen mboten. Jadi tapi kula niki nyanyil, Pak. Kula tau dituthuk sundil mbok. Gara-gara wis mateng mbok gak noleh tak icipi krana weteng lu konangan delalah ngono dituthuk sundil. Ya Allah, larang sandang larang pangan tahun 70, 75, 80. Insyaallah. Kok jagung iwak ya jagung padha. Lah, ikut termasuk pendidikan. Sama dengan kita bisa sampai ke makrifat, prosesnya itu tadi syariat, thariqat, hakikat, makrifat. Makanya poso iki ringkes mawon. Secara jasmani kita puasa secara syar'i. Ruhaniyah sampean jangan pernah ngaku-ngaku kalau itu sumber itu jenengan. Sambil ati sampean iku berzikir sirul asor carane imano apa sing muncul teko awak jenengan iki saka Gusti wis ngoten mawon beres. Pun Bapak Ibu, itu perkara yang harus kita siapkan sebelum kita masuk di dalam bulan puasa Ramadan. Sebab mengapa di dalam syariat yang namanya Lailatul Qadar itu hanya terjadi pada bulan Ramadan? Itu ada kaitannya dengan proses puasa sampai ke makrifat. Nggih, nek sampai boten sampai ke makrifat masih meleot 30 dina 30 wengi ora bakal ketemu Lailatul Qadar. Kan sudah dijelaskan min alfi syahrin tanazzalul malaikah. Jadi kebaikan itu melebihi lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya apa? Lailah itu malam, malam itu gelap. Manakala hatimu sudah menggelapkan selain Allah, yang asalnya Allah itu gelap, terus iku mang ning ati sampai penuh dengan urusan dunia, sampai ilangi, sampai gelap no itu, ilang no.
sepekno urusan dunia itu maksudnya lailah qadrin mesti terjadi yang namanya ibadah yang diterima oleh Allah. Loh di situ loh. Syekh Ibnu Athaillah mengatakan husnul a'mali nataiju husnil ahwal min qalbin zahidin. Ibadah yang diterima oleh Allah, apapun bentuk ibadah termasuk poso, manakala nataiju husnil ahwal min qalbin zahidin, bersumber dari hati yang condong pada Allah, itulah yang bertakwa. Surat Maidah juga dikatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya ibadah yang diterima oleh Allah adalah ibadah yang bersumber dari hati seseorang yang bertakwa pada Allah. Artinya la'allakum tattaqun iki takwa adalah jenengan posone tidak cukup syariat saja, bahkan sampai ke makrifat. Itulah Lailatul Qadar. Oke, kita masuk pada sesi tanya jawab. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilakan.